One Kewan TV1. Catatan 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menyisakan bagaimana diobrak-abriknya kekuatan kontrol civil society di tengah semakin melemahnya kekuatan kontrol yang ada di dalam parlemen. Konsolidasi di antara berbagai elemen ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita tahu Perpu Ormas telah membawa korban, bukan hanya FPI tetapi ILUMI UI juga termasuk satu istilah yang saya boleh Bang Bosardi untuk menyampaikan karena ini terkait dengan keberadaan akunnya beliau, yakni Hizbut Tahrir Indonesia juga menjadi korban dari kebijakan zalim, jadi keluarnya Perpu Ormas oleh Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Agus Krisnantono seberapa perlu konsolidasi di antara seluruh elemen dari berbagai latar kalau kita bicara masalah penguatan kontrol civil society di tengah melemahnya kontrol parlemen. Silakan Dr. Agus Krisnantono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di wajah. Karena diawali dengan masalah, kemudian masalah ini akan jadi musibah. Dan di awal-awal kepemimpinan Prabowo di sini, 100 hari ini merupakan kontrol sosial yang sangat luar biasa tingginya. Di saat kita yang senantiasa diberikan satu harapan, nah ini jangan sampai nanti jadi harapan itu menjadi harapan yang kosong. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan mulai dari awal, maka sebenarnya Prabowo ini merupakan kandidat yang sangat luar biasa. Karena mulai 2009 untuk bisa meraih kekuasaan, 3 calon presiden dan 1 capres ini luar biasa sebenarnya. Jadi sampai sekarang ini kalau saya hitung itu ada 3 pencalonan dan 1 capres dan 1 wapres. Oleh karena itu mau nggak mau pada saat kondisi sekarang, maka yang perlu diperhatikan itu adalah evaluasi saat Jokowi itu sudah tumbang, karena ini memang menghasilkan negatif legacy yang sangat luar biasa. Yang mana negatif legacy ini kalau kita perhatikan mulai dari Perpu yang muncul dengan tiba-tiba, yang sebenarnya Perpu ini sangat luar biasa membuat perubahan secara nasional, baik itu terhadap HTI maupun FPI saat itu. Kita perhatikan di 2017 ya, HTI tumbang dengan adanya Perpu Ormas, kemudian disusul dengan FPI. Sementara kontrol ya, setelah itu sangat lemah sekali, baik itu kontrol yang dikaitkan dengan keberadaan dari Ormas, sehingga tidak ada lagi kontrol Ormas yang mampu mengevaluasi jalannya struktur pemerintahan yang ada saat itu. Oleh karena itu, pelimpahan kekuasaan ini bukan hanya pelimpahan kekuasaan secara peluang, tapi juga secara permasalahan untuk 5 tahun ke depan ini. Kalau kita perhatikan, jadi kesejahteraan ini kan harusnya beriringan dengan fase kepemimpinan yang telah dilalui. Tapi ternyata hutang semakin meningkat, kemudian korupsi juga semakin meningkat. Ini adalah satu indikator bahwa sebenarnya kemiskinan itu akan juga semakin meningkat kalau ya, kaitan dengan peruntukan anggaran itu tidak diserap secara optimal oleh masyarakat. Jadi kalau kemiskinan itu meningkat, berarti korupsi juga pasti akan meningkat. Nah, ini satu key performance index yang sebenarnya sangat gampang sekali. Kenapa? Ya karena memang ini sudah alamiah seperti itu. Ya, kalau ya korupsi semakin menurun, maka kesejahteraan juga akan semakin meningkat. Kalau ya perundang-undangan ini bukan tumpul ke atas, ya, tapi tajam ke bawah, nah ini berarti maka
pembukaman secara secara nalar kritis dari masyarakat ormas itu akan semakin dinamis. Harusnya pemerintahan itu harusnya bersyukur kalau masyarakat itu kritis dan ormas-ormasnya itu dinamis untuk mengevaluasi capaian-capaian yang ada, dan capaian-capaian itu justru sebagai satu pijakan fundamental untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai era Presiden Prabowo ke depan ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Jokowi, dan ini sangat luar biasa. Kalau bisa saya katakan ini adalah early warning state atau peringatan dini negara kepada Prabowo. Kenapa demikian? Karena kalau ini mencontoh, maka endingnya pasti akan sama dengan Jokowi, tersandera, kemudian secara hukum juga tumpul, kemudian kekuatan berbalut dengan kekuasaan yang itu juga untuk para pengusaha dan penguasa. Maka ini akan menjadi satu catatan buruk. Jangan 5 tahun, ini setahun aja sudah harusnya menjadi satu tamparan keras bagi Presiden Prabowo ke depan. Oleh karena itu, untuk Perpu, kalau bahasa saya, ini harusnya ada anulir atau harusnya ada melakukan Perpu yang untuk memperbaiki bahwa Prabowo itu tidak sama dengan Jokowi, baik itu Perpu terkait dengan ormas maupun Perpu terkait dengan Perpu-Perpu yang ada kaitannya dengan sosial masyarakat. Kalau saya perhatikan prolegnas 2025 itu sangat minim sekali. Dari 41 rancangan undang-undang ini sebenarnya ya kalau saya katakan hampir pesimis untuk bisa memperbaiki Indonesia setahun ke depan, hampir pesimis. Karena 41 rancangan undang-undang prolegnas 2025 itu tidak esensi sekali untuk memperbaiki kesejahteraan di masyarakat, ketimpangan sosial, maupun kalau kita perhatikan 2025 besok itu tahun depan itu PPN langsung naik, ya, naik 12%. Kalau menurut Nurul Hayek, maka kalau PPN naik 12% itu sebetulnya merampas uang masyarakat secara negara, kewenangan negara. Kenapa demikian? Karena ini kan langsung, ini tidak ada negosiasi 12% kan gitu. Apalagi pajak, ya, atau inflasi. Jadi teori-teori ekonomi itu mengatakan bahwa inflasi itu juga merampas keuangan yang ada di masyarakat. Kemudian PPN yang menjadi naik itu juga merampas keuangan yang ada di masyarakat. Nah, kalau sudah demikian, maka ini kalau saya perhatikan seiring yang akan dilakukan oleh Prabowo adalah penguatan ketahanan pangan. Kemudian kalau nanti perusahaan sosial itu nanti akan penambahan dari anggaran pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu untuk kedepannya sikap kritis ini adalah bagian dari suara masyarakat, suara ormas. Yang mana suara masyarakat dan ormas yang kemarin yang paling kritis itu adalah HTI dan FPI. Oleh karena itu, ya, ini harusnya menjadi satu catatan yang penting. Jangan sampai suara masyarakat, suara ormas itu dibungkam. Kalau sudah demikian, maka tunggulah bahwa apa yang akan dilakukan oleh, ya, pemerintahan ke depan ini senantiasa lempeng kali jalan tol itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena catatan-catatan dari tim Koalisi Indonesia Maju itu adalah koalisi untuk berbagi jabatan dan kekuasaan, termasuk juga koalisi untuk berbagi keuangan ke depannya. Jadi ini adalah satu formulasi yang harusnya diberikan, bukan hanya sekedar pencitraan, harapan, tapi juga harusnya ada kenyataan. Oleh karena itu, ya, mumpung belum 100 hari ke depan, maka jangan sampai ini sama saja. Jadi apa yang telah dilakukan, ya, apa yang akan telah diberikan kepada pemerintahan Prabowo ke depan. Demikian. Terima kasih Dr. Agus Rusmantono atas perspektifnya. Terakhir,
One Kawan TV 1.